Kembali lagi dengan saya Chandra di Cumerita Film. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Elegi tahun 2008. Film ini menceritakan tentang kisah cinta dari seorang dosen yang jatuh cinta sama mahasiswinya sendiri. Memiliki perbedaan umur 30 tahun, dosen ini sedikit tidak percaya diri apakah dia bisa memiliki sang mahasiswi dengan kewibawaan yang dia miliki. Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Packed my bags, I left Oxford, I came straight to America. Film diawali dengan menampilkan sebuah sesi wawancara seorang profesor terkenal bernama David Kempes. Profesor David memang sangat populer di negaranya berkat kecerdasan dan juga karya tulisnya. Berbagai prestasi telah dia dapatkan hingga suatu hari di awal semester, Profesor Kempes yang sedang mengajar di kelas saat itu melihat seorang mahasiswi bernama Consuela yang memiliki paras sangat cantik, sangat berkarisma dan juga sangat terlihat dewasa. Semua itu disebabkan karena memang benar selain menjadi mahasiswi, Consuela juga bekerja sebagai firma hukum. She knows she's beautiful. It's just law firm. There was a sophistication. Kekurangan percaya diri membuat Kempes menahan perasaannya sampai tiba waktu kelulusan angkatan Consuela. Kempes sengaja membuatkan pesta kelulusan di rumahnya. Pesta itu dibuat khusus untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang lulus di angkatan itu. Semua orang datang dan berbahagia menyambut kelulusan mereka, tidak terkecuali Consuela yang tidak ingin ketinggalan kemeriahan pesta. Sebuah kesempatan Profesor Kempes untuk mulai menghampiri Consuela dan mengajaknya berbincang dengan rayuan-rayuan membahas kecantikannya, sama seperti yang ada pada sebuah lukisan ternama yang dimiliki Kempes. She resembles you. You resemble. Bahkan Kempes juga memberanikan diri mengajak Consuela menonton sebuah pertunjukan teater yang disukainya. Dan pada keesokan hari Kempes berbincang menceritakan Consuela kepada seorang sahabat yang bernama George. George ini juga merupakan seorang duda dan di malam harinya scene menunjukkan ketika Kempes sedang olahraga dengan sahabatnya bernama Caroline. Dan diketahui mereka memang sering melakukannya bersama selama 20 tahun terakhir. Singkat cerita, di malam berikutnya mereka menonton pertunjukan teater layaknya sepasang kekasih. Kempes dengan berani mengajak Consuela mampir terlebih dulu ke rumahnya. Dalam situasi kondisi yang mendukung, akhirnya Kempes berolahraga dengan Consuela. Sejak hari itu rasa cinta Kempes semakin bulat, begitu juga dengan Consuela. Meski perbedaan usia 2 kali lipat dari Kempes, dia memiliki perasaan yang sama, bahkan ketulusan cinta yang begitu tulus dari mahasiswi tercantik ini tidak diragukan lagi. Dan Consuela menegaskan perasaannya ketika Kempes cemburu terhadap seorang lelaki muda yang kala itu bersamanya. Setelah beberapa hari berlalu, Caroline tiba-tiba datang ke rumah Kempes. Dia membawakan Kempes sebuah bunga dan langsung olahraga di saat itu juga. Kempes yang merahasiakan kedekatannya dengan Consuela hampir diketahui Caroline. Ketika Caroline menemukan sebuah dempul di kamar mandi Kempes dan langsung marah-marah. Untuknya Kempes membuat alasan kalau itu milik sahabatnya yaitu George yang tempo hari sempat menumpang olahraga di rumahnya. What is this? Do this. There aren't many like me. You know my friend George O'Hearn, the poet? You have to believe me. Di suatu hari Consuela mengajak Kempes untuk berjalan-jalan dan juga istirahat di sebuah kafe sambil membicarakan rasa kesal kepada Kempes yang tidak menghadiri beberapa acara penting. Consuela lalu mengajak Kempes untuk menghadiri pesta yang akan dilaksanakan di rumahnya dan dihadiri oleh tamu-tamu dari kedua orang tuanya. Meski sempat menolak, namun Kempes akhirnya mengiyakan ajakan Consuela. I'd like you to come. I need to meet my family. That means yes. That means yes. You have to promise to do something. I'm happy. Saat pesta berlangsung, Consuela terlihat sangat menunggu kedatangan Kempes dan rencananya hari ini ia akan memperkenalkan Kempes kepada orang tuanya. Tapi di tengah perjalanan, Kempes menghubungi Consuela dan dia beralasan bahwa dia tidak bisa datang yang membuat Consuela kecewa. Tanpa basa-basi langsung menutup teleponnya. Namun sebenarnya Kempes sudah ada di jalan menuju rumah Consuela, tapi Kempes merasa takut ditolak oleh orang tua Consuela sebab umur mereka terpaut jauh. Setelah kejadian itu, Kempes merasa bersalah dan di waktu yang sama anak laki-lakinya datang bernama Kenny untuk menceritakan masalah keluarganya yang sekarang sedang dia hadapi. Namun Kempes tidak memberikan solusi sebab dia juga sedang merasakan galau berat.
Dari hari itu ternyata mereka tidak saling berkomunikasi satu sama lain, sampai rasa rindu mulai melanda Kempes yang kini hanya bisa mendatangi tempat-tempat yang biasa mereka datangi. Meski begitu, Kempes enggan menghubungi Consuela hingga Kempes pun akhirnya jatuh sakit karena terus memikirkan Consuela. I ruined everything, George. You didn't ruin anything. You've got to eat something. Untungnya George bersedia merawat Kempes saat itu, dan disinilah George meminta Kempes untuk berpikir ulang apakah mungkin wanita muda seperti Consuela beserta keluarga besarnya akan mau menerima dirinya, dan George pun terus mengalihkan pembicaraan agar Kempes berhenti memikirkan Consuela. Dia juga akhirnya meminta bantuan Kempes agar mau menjadi moderator di acara George yang akan digelar di New York University. Singkat cerita, saat kondisinya sudah mulai membaik, Kempes mulai mempersiapkan bahan untuk acara sahabatnya. Lalu acara pun dimulai, tapi ketika Kempes mempersilahkan George untuk membaca puisi, secara tiba-tiba George jatuh dan kehilangan kesadaran. America's own George O'Hara. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Kempes mendatangi rumah George untuk menjenguknya. Dia dirawat di rumah bersama dengan mantan istri serta anaknya. Beberapa hari kemudian Kempes dan Caroline bertemu kembali di sebuah restoran. Saat di rumah, Kempes berterus terang soal dempul yang tempo hari Caroline temukan di kamar mandi. Untungnya Caroline menyikapi secara dewasa dan dia tidak marah kepada Kempes. Beberapa hari berlalu, Kempes mulai merasa sepi sebab sahabatnya juga telah berpulang dan Consuela tidak kunjung datang. Beberapa bulan kemudian, Consuela secara tiba-tiba mengirimkan voice call dan meminta Kempes untuk menghubunginya kembali. I wanna talk to you. I wanna tell you something. Please go. Thanks. Bye. Namun di sini Kempes menyangka bahwa dia diminta datang ke acara pernikahan Consuela, hingga akhirnya Kempes pun memberanikan diri untuk menghubungi Consuela, dan tidak disangka ternyata hari itu juga Consuela ingin menemuinya. Kempes tidak bisa menolak dan langsung merapikan dirinya. Saat itu juga ketika Consuela tiba, dia terlihat berbeda dengan penampilan rambut baru. Mereka berdua lalu berbincang dan Consuela bercerita bahwa selama ini hidupnya terasa begitu sepi tanpa adanya Kempes, dan dia rupanya benar-benar mencintai Kempes. Consuela bercerita bahwa saat ini dia mengalami kanker di bagian melonnya dan sebentar lagi dia berencana untuk melakukan operasi pengangkatan. Consuela memiliki keinginan agar Kempes memotretnya sebelum dioperasi, dan saat itu juga Kempes langsung menyiapkan kamera. Keesokannya Kempes mendatangi Kenny yang merupakan seorang dokter. Kehadirannya sudah tentu guna memastikan dokter terbaik yang akan mengurus Consuela. Kenny memastikan bahwa Consuela ditangani dokter terbaik di kota itu. Singkat cerita, pada esok harinya Kempes mendapatkan kabar bahwa Consuela sudah berhasil dioperasi. Dia pun langsung berlari di tengah hujan untuk bertemu dengan Consuela, dan beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya bertemu, dan saat ini Consuela dalam keadaan sangat baik. Tapi kini sebenarnya Consuela khawatir Kempes takut tidak bisa menerima dirinya yang sekarang. Tapi ternyata Kempes pun menepis perkataan itu dan menyemangatinya. Saat itu Kempes berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Consuela lagi, dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah memandang apa yang dia lihat, tapi apa yang dia rasakan. Insecure bisa mengalahkan segalanya, tapi keberanian akan menuntun jalannya.